Halo sahabat trader, kembali lagi bersama saya Alfian. Seperti biasa, pada video kali ini saya akan menganalisa saham-saham pilihan member grup Telegram. Kembali saya ingatkan bagi Anda yang belum bergabung di grup Telegram, Anda bisa klik link yang ada di deskripsi. Di situ ada link channel Telegram saya. Anda boleh follow dan Anda buka profil channel Telegram saya. Di situ akan ada link untuk bergabung di grup diskusi Telegram. Anda bisa masuk di grup diskusi Telegram saya dan setiap harinya saya akan tanya beberapa emiten untuk saya buatkan video analisanya. Oke. Untuk saham yang pertama, sebelum saya masuk ke saham-saham pilihan grup saham-saham pilihan member grup Telegram maksudnya, saya punya satu emiten yang mungkin berpeluang untuk melanjutkan kenaikannya. Ada saham dari Astra Auto Parts Tbk. Kalau saya melihat di sini sudah ada pergerakan reversal, dan kalau kita melihat di sini ada pembentukan pola cangkul, primary trend, secondary trend, primary trend, secondary trend yang memungkinkan ke depan akan membentuk primary trend yang baru. Dan di sini ada reversal. Kita melihat ada pembentukan reversal yang mengindikasikan auto kembali melanjutkan kenaikannya untuk menguji resisten di 1400. Dengan begitu, saya sudah buatkan suggest atau trading planningnya. Kita bisa entry di kisaran 1225 sampai dengan 1265. Nah, ini 1225 yang saya ambil apabila besok auto kembali turun ya. Ini nggak apa-apa, masih boleh kita akumulasi. Dan kalau kita lihat di sini ada risk, kita tempatkan support di 1180 dan kita tempatkan stop loss di 1170. Kita punya risk 7,5%. Target terdekat ada di 1315. Di sini ada sekitar 3,8%. Target selanjutnya ada di resisten di 1400 dan sebetulnya ada resisten di 1460 ya. Tapi saya nggak masukkan di list, tapi saya masukkan di target terjauh ya. Ada di 1535. Kita lihat juga di sini ada reversal dan di sini ada apa? Stokastik yang mulai golden cross dan mengarah ke atas cukup kuat. Ada indikasi cukup powernya masih cukup untuk melanjutkan kenaikannya. Dengan begitu kita coba lihat saham auto di bandarmologinya, pergerakan bandarnya kita lihat di sini cenderung diakumulasi ya. Ada 29.000 lot dan di sini 15.000 lot dan kecil-kecil ya, masih cenderung diakumulasi oleh investor domestik. Dengan begitu kita lihat beberapa hari terakhir memang ada akumulasi di tanggal 1 ya, saya lihat dari periode tanggal 1 Desember sampai dengan tanggal 6 ada akumulasi tanggal 1. Nah, ini bisa dibilang masih imbang ya, masih imbang akumulasi dan distribusi ditampung sama domestik dan membuat auto melanjutkan kenaikannya ini seperti termarkup lah harganya ya. Good luck untuk aktivitas investasi Anda di saham auto, semoga suggest ini bisa menghasilkan profit. Sekali lagi, ini ada resiko yang mungkin harus Anda ambil. Selanjutnya kita beralih ke saham pilihan member grup Telegram, ada Icon. Icon kalau kita lihat di time frame besarnya ya, di tren besarnya maksudnya, ini belum terlalu menarik nih. Ya, masih turun dan ini ada indikasi memang menuju naik ke atas. Tapi kalau kita lihat ini sudah berapa minggu trennya sideways. Apa yang harus Anda lakukan di tren-tren yang seperti ini? Sebaiknya hindari ya. Hindari, kita lihat sudah lama sekali ya
sudah lama dari sejak April 2021 sampai dengan Desember ini setahun, marketnya di situ-situ aja dibanting atas bawah. Terus sebaiknya Anda cari harga terbaik untuk tinggalkan saham ini. Kalau kita lihat ikon di pergerakan bandarmologinya, memang terlihat masih ada eh, akumulasi tapi sedikit sekali nih, sedikit sekali. Lalu kita lihat ikon bandarmologi orange-nya belum terlihat ada akumulasi. Dari video-video sebelumnya saya sudah sampaikan apabila asing tidak mau membeli saham di Indonesia atau salah satu saham di Indonesia sebaiknya Anda hindari. Karena asing lah yang masih mendominan market di Indonesia. Kalau asing aja nggak mau masuk ya harga nggak akan bergerak-gerak ya di situ aja. Ya selanjutnya ada INTP. Saya beralih langsung dan sebaiknya icon hindari dulu ya. INTP ada saja sebelumnya di tanggal 2 Desember kita entry sejak harga masih di 10.800. Saat ini sudah di 10.800 kita entry dan saat ini harga sudah masuk ke 12.100, artinya sudah profit di TP1 ya, mengarah ke TP selanjutnya. Masih ada peluang terlihat dari stokastik yang masih menghadap ke atas, peluangnya masih cukup lebar untuk menguji 12.950. Kita coba lihat pergerakan asing di saham INTP. Asingnya sejak awal Desember ini terus jualan ya, terus jualan nih kita lihat ada 48 juta lot. Ini sepertinya kita perlu antisipasi INTP bandarmologinya. Nah, kalau kita lihat di sini lebih cenderung bandar domestiknya yang akumulasi cukup besar. Kalau saya perhatikan dari tanggal 1, coba kita lihat, ini akumulasi besar bandar asingnya ya, bandar lokalnya. Jadi domestik yang ngangkat harga INTP untuk naik, sebetulnya asingnya jualan. So dengan begitu masih ada peluang untuk INTP maju atau naik ke 12.950. Masih boleh di hold. Artinya kalau misalkan Anda masih punya barang di bawah turun 2%, Anda amankan profit ya. Jangan sampai profit udah besar atau hilang. Oke, good luck untuk aktivitas investasi Anda di saham INTP. Selanjutnya kita punya IRRA atau IRA. Ini saham yang eh, lumayan menarik ya. Lumayan menarik. Kalau kita lihat di sini sudah mulai ada pergerakan naik ke atas ya, minggu lalu cukup signifikan naik 22,45%. Kita berharap IRA akan terus melanjutkan kenaikannya. Coba saya buatkan ruang pergerakan harganya di sini. Nah, di sini saya menemukan ada potensi pembentukan pola descending triangle. Nah, dan saat ini pun sudah breakout dari trendline-nya. Masih ada peluang IRA terus melanjutkan kenaikannya. Nah, kita coba cari target-target untuk IRA. Di sini ada resisten di 2280. Kita bisa jadikan target kenaikan untuk IRA. Selanjutnya 2670. Dan apa yang harus Anda lakukan? Sebaiknya wait and see dulu. Kita coba lihat dari pergerakan bandarmologinya IRA. Dari sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 6 Desember hari ini ya, cenderung sebetulnya di distribusi nih. Cenderung di distribusi. Kalau kita lihat pergerakan asingnya, ini juga sebetulnya di distribusi hari ini. Hari ini di distribusi dan kalau kita lihat hari ini di distribusi. Harga tidak kemana-mana.
ya. Antisipasi ya. Kalau Anda sudah punya barang di bawah, Anda bisa jadikan level 2040 sebagai support minor terdekat yang boleh saya gambarkan. Bisa jadi dia false break. Dia turun lagi ke bawah setidaknya menguji 1900 sampai dengan 1800. Yang sebetulnya trennya selanjutnya dia akan naik ke atas lagi. Kalau mau sabar sebetulnya naik ke atas lagi. So kalau misalkan dia sudah turun melewati 2040 ya, sebaiknya Anda taking profit dulu. Nanti di bawah Anda melihat ada candle pembalikan arah untuk naik lagi, Anda bisa ambil. Ya, kita lihat besok nanti gimana, wait and see dulu sampai dia breaknya kemana. Oke, good luck untuk aktivitas investasi Anda di Samira. Selanjutnya kita punya AMRT. AMRT ini cenderung sideways ya, dan moving average-nya cenderung tendensinya turun ke bawah. Harus diantisipasi, harus diwaspadai. Ya, di sini juga udah ada encoding lower low. Ya, ini low, ini high, ini higher low. Di sini udah masuk lower high. Nah, ada lower high, ada lower low. Udah turun takutnya naik ini menjadi lower high dan selanjutnya turun ke bawah pembentukan lower low yang baru. Yang perlu diantisipasi, dan kita lihat dari stochastic weekly-nya pun juga udah mulai turun tendensinya dan udah ada golden cross turun masih mengarah ke bawah. Ini yang perlu diantisipasi. Power penurunannya masih cukup kuat. So kita punya support ada di 1145. Apabila 1145 terus dilewati turun, maka ada 1100 sampai dengan 1000 yang bisa kita jadikan level target penurunannya nih ya, cukup dalam. Ya, perlu diantisipasi ya. Kita coba lihat pergerakan bandermologinya di saham AMRT. Pada hari ini saham AMRT cenderung di distribusi ya, cukup besar nih. Ada 20.000 lot dan kita lihat pergerakan AMRT asingnya mulai akumulasi sedikit, tidak terlalu signifikan, sedikit sekali ya. Artinya masih ada peluang eh, saham ini akan terus turun ke bawah. Perlu diantisipasi ya. Selanjutnya kita coba beralih ke Buka. Wow, Buka ini hari ini ARB ya. Ini kemana nih tujuannya nih? Hati-hati, waktu awal pertama kali IPO saya juga sering ingatkan hati-hati pada saham Buka. Biarkanlah bergerak 3 minggu dulu. Maka kalau kita pakai Fibonacci ini targetnya ada di 272 dan 3618. Hati-hati, dia akan menguji ke 404 sampai dengan 366. So, apa yang harus Anda lakukan kalau Anda punya barang dibuka? Kalau minusnya masih di bawah 10%, 15%, boleh Anda buang. Tapi kalau misalkan minusnya lebih dari itu, ya apa boleh buat? Wait and see dulu aja. Nanti di bawah eh, Anda bisa buyback atau average down. Saya selalu bilang kepada teman-teman di setiap video saya, juga sering saya ingatkan, setiap ada pergerakan naik yang impulsif akan dibalas dengan penurunan atau korektif yang impulsif juga. Kenaikan yang signifikan akan dibalas dengan penurunan signifikan. Sebaliknya juga sama, ketika ada penurunan yang signifikan, nantinya akan ada kenaikan juga yang signifikan. Dan selalu begitu. Dan kita tinggal tunggu aja di mana dia rejectionnya, di mana ketika ada rejection itu berpotensi menjadi reversal, berbalik arah, turun ke bawah dan lanjut naik ke atas. Nah, disinilah kesempatan Anda ketika masuk ke area 404 sampai dengan 366 ada reversal. Disinilah kesempatan Anda untuk average down ya. Sekali lagi saya harus ingatkan, ini average down tidak sembarang average down, tapi gunakanlah strategi piramid average down, menggunakan lot
2 kali lebih besar daripada lot yang di atas. Katakanlah lot di atas 10 lot. Di bawah Anda harus minimal beli 20 lot. Minimal loh itu. Kalau lebih kalau lebih dari 20 lot malah lebih bagus. Biar average price-nya turun ke bawah dan ketika naik ke atas Anda sudah cuan. Oke, kita coba lihat pergerakan asingnya pada saham buka. Wow, ini distribusi besar-besaran juga ya di saham buka dari sejak tanggal 1 kemarin dan kita coba lihat pergerakan hari ini asingnya pun juga memang kecil, distribusi 3 juta lot. Dan kalau kita lihat pergerakan brokernya, saham apa namanya, bandarmologinya hari ini cenderung juga didistribusi RX dan AZ. ZP menjadi broker yang distribusi cukup besar pada hari ini. Oke, masih perlu diantisipasi penurunannya sampai dengan 404 sampai dengan 366. Good luck untuk Anda yang masih nyangkut. Selanjutnya LSIP. Saya masih positif kok ke depan tuh buka. Kita lihat aja ke depan progresnya buka. Lanjut ke LSIP. LSIP masih belum memiliki tren yang menarik untuk saat ini. Sebelumnya saya sudah buatkan ruang pergerakan harga ya. Apabila dia terus turun ke bawah, breakdown dari 1300-an, maka targetnya ya memang benar ada di 1190 dan saat ini bergerak dalam 4 hari market terakhir ini bergerak di sini-sini aja. Dan kalau kita lihat memang sebetulnya ada indikator stokastiknya udah mulai golden cross yang ada indikasi dia naik dan waspadai naiknya untuk turun lagi. Targetnya kemana kalau misalkan dia turun lagi? Kita coba cari supportnya. Di sini ada support terjauh. Ada di 1040, 1040 dilewati, dia coba akan nguji 1025. 1025 dilewati maka 965 menjadi target penurunan terjauh LSIP. Dengan begitu kita masih harus mewaspadai pergerakan penurunan dari saham LSIP. Ya, kalau kita lihat tren besarnya, memang tendensinya ini masih bearish ya. Dan kalau kita lihat monthly atau candle monthly ini ada peluang ya memang akan bergerak di kisaran 1190 sampai dengan 1240 aja. Dan terburuknya dia bisa terus turun melewati 1190, artinya bisa terus turun menguji support ini. Ya, seperti kita lihat ekor-ekornya ini diuji. Kalau kita lihat dari pergerakan bandarmologinya LSIP hari ini memang cenderung diakumulasi sedikit ya kalau kita lihat nih, tapi nggak signifikan ya, sedikit. Dan kalau kita lihat pergerakan asingnya di saham LSIP hari ini diakumulasi cukup lumayan, ada 2.200.000 lot ya. Bandar mulai akumulasi ya, kita coba lihat aja ke depan seperti apa, tapi saat ini sebaiknya wait and see bagi Anda yang belum punya barang. So, kalau Anda yang sudah punya barang, apa yang harus Anda lakukan? Nah, Anda jagain support ini Pak, Bu. 1150 ini kita jadikan support. Kita berasumsi kalau dia terus turun ke bawah, berarti kan trennya patah kan untuk lanjut naik ke atas. Nah, kita bisa buang di 1140. Nah, targetnya kemana kenaikannya ini? Kita bisa berasumsi kenaikannya ada sampai ke 1320 naiknya ke atas. Nah, kita lihat lagi di 1320 ini. Dia mampu breakout ke atas apa enggak? Kalau enggak mampu ya dia turun ke bawah. Hati-hati nih. Ya, ini encoding lower low-nya udah ada. Jadi hati-hati untuk pembentukan lower low yang baru. Good luck untuk aktivitas investasi Anda di saham LSIP. Selanjutnya kita ada punya Pegas. Nah, Pegas ini masih sideways ya dari 4 hari terakhir. Kalau kita lihat di sini ada rising wedge nih. Ada rising wedge dan dia sudah sempat breakdown dari patternnya dan kita coba tempatkan support di sini
Nah, memang ada indikasi pegas masih harus menguji supportnya di 1410. Nah, kalau dia menguji 1410 bisa berpotensi dia melanjutkan kenaikannya, bisa jadi. Nah, kita lihat aja dulu ke depannya bagaimana. Harusnya masih belum ada momen ya untuk melanjutkan kenaikan. So di sini ada mother bar nih, ada harami. Kita jagain high-nya, kita jagain low-nya. Kita tunggu break kemana nih? Breaknya ke atas atau breaknya ke bawah? Kalau breaknya ke bawah berarti memang benar dia bisa melanjutkan turun lagi nih dalam. Kalau udah turun melewati 1410, maka dia akan dalam nih penurunannya, setidaknya akan menguji kisaran 1200 sampai 1100 lah kurang lebih ya. 1200 lah nih, 1250 lah targetnya. Tidak berharap seperti itu saya. Saya berharapnya besok Pegas lanjut naik breakout dari high mother bar-nya. Nah, kalau memang dia breakout dari high mother bar-nya, ini satu peluang yang cukup bagus untuk Pegas melanjutkan kenaikannya. Di sini dia akan berjuang menguji resistennya lagi di sini. Ya, berjuang menguji 1640. Kita lihat mampu nggak dia breakout ke atas atau dia malah eh, turun ke bawah korektif. Dan kalau memang korektif juga, ini sebetulnya udah hal yang cukup ini ya, cukup menjadi peluang atau potensi Pegas kembali bisa melanjutkan kenaikannya, konsolidasi. Nah, dengan begitu kita biar bergerak dulu aja lah Pegasnya. Apa yang harus Anda lakukan ketika Anda masih punya barang di atas? Anda wait and see, Anda jagain low support ini di 1435, turun ke bawah terus Anda buang ya. Artinya 1425 Anda bisa buang dulu, Pak. Kalau Anda belum punya barang bagaimana? Jangan entry dulu, wait and see dulu, belum ada momen untuk masuk di Pegas. Masih sideways, masih konsolidasi, biarkan konsolidasinya selesai. Kita lihat pergerakan asing di saham Pegas. Masih ada distribusi walaupun belum eh, besar ya, dari sejak akumulasi di 27 juta nih. Nah, ini masih kecil, distribusinya masih belum signifikan. Kita masih harus bertensi. Lalu bandarmologinya di saham Pegas hari ini terlihat memang ada akumulasi ya, ada akumulasi tapi tidak terlalu besar ya. Semoga aja terus diakumulasi sehingga saham ini terus melanjutkan kenaikannya. Satu harapan yang sama agar mendorong ISG kita bullish lagi. Good luck untuk aktivitas investasi Anda di saham Pegas. Selanjutnya kita punya SMRA. Kita lihat SMRA masih downtrend ya. Untuk jangka pendeknya masih dibayang-bayangi oleh support di 800. Jadi belum ada indikasi SMRA kembali melanjutkan kenaikannya. Sebetulnya kemarin tuh hari Jumat lalu udah naik nih. Ada peluang ya, ada peluang dia naik sini. Tapi nggak mampu hari ini dibantai turun lagi. Hari ini dibawa turun lagi ya, masih berpeluang untuk menguji 800-nya. Apa yang harus Anda lakukan ketika kondisinya seperti ini ya? Kalau saya potensi dulu. Kalau dia terus turun melewati 800, buang. Ya. Kalau misalkan Anda belum punya barang SMRA, jangan masuk. Belum ada sinyal positif untuk SMRA. Kita lihat pergerakan bandarmologinya di saham SMRA. Saat ini bandar sebetulnya akumulasi nih kalau kita lihat. Net volumenya mulai besar nih. Dari 100.000 LG mulai akumulasi. Tapi kita lihat asingnya SMRA. Asingnya malah distribusi di sini. Berarti asing distribusi ya. Di sini coba kita lihat. Wah, ini distribusinya belum terlalu banyak dibandingkan akumulasinya bandar lokal domestik belum begitu banyak dibandingkan distribusinya nih. Ya, maka harganya turun ke bawah. Jadi belum ada power untuk
SMRA naik. Kita perhatikan di 800 ke depannya bagaimana. Good luck untuk aktivitas investasi Anda di saham SMRA. Selanjutnya ada PTPP. PTPP ini memang sempat naik ya. Kali ini sudah breakdown dari supportnya, maka trennya patah dan sudah bertahan di bawah moving average juga. Trennya patah, perlu diantisipasi penurunan ini dan kita jadikan low ini menjadi support. 1060 menjadi support. Berpeluang memang sejenak dia akan naik ke atas. Perhatikan level 1200. Apabila PTPP mampu, ya, sekali lagi apabila PTPP mampu bertahan di atas 1200, berpeluang PTPP kembali menguji resisten high-nya. Ya, resisten high-nya di sini di 1300-an ini. Namun apabila saham ini tidak mampu bertahan di atas 1200, maka berpeluang PTPP kembali melanjutkan penurunannya. Hati-hati, encoding bearishnya mengancam untuk ada pembentukan lower low. Ya, ini sudah jadi lower high, sini lower low, dia naik ke atas, ini menjadi lower high, turun ke bawah menjadi lower low. Ini yang perlu diantisipasi penurunannya. Sampai mana penurunannya? Kisaran 900-an. Nanti kita analisa lagi. So, jangan begitu, ada memang indikasi dia akan naik ke atas sedikit ke 1200, target terjauh loh ini 1200. Apabila PTPP mampu bertahan di atas 1115-nya. Kita lihat ada stokastiknya juga memulai ada golden cross di area oversold. Artinya ada fase bullish ya di waktu jangka pendek ke depan. Kita lihat pergerakan asing di saham PTPP masih didistribusi ya sejak tanggal 1 Januari. Dan kalau kita lihat saham PTPP bandarmologinya hari ini lebih cenderung di akumulasi. YP mulai akumulasi ya sama DR. Mulai akumulasi dan berharap ke depan PTPP memang betul menguji 1200 sehingga Anda bisa keluar dulu di area itu. Ya. Good luck untuk aktivitas investasi Anda di saham PTPP. Semoga analisa-analisa saham ini bermanfaat untuk Anda dan bisa menghasilkan profit yang maksimal ya, menjadi referensi juga untuk Anda, dan semoga juga Anda bisa lebih peka dengan tren-tren. Saya sering jelaskan juga di beberapa video saya yang sebelumnya, carilah tren yang bullish, jangan cari tren yang bearish. Sideways saja Anda nggak boleh, apalagi bearish. Ya, analisa saham saya ini lebih cenderung ke swing. Jadi kalau misalkan Anda berharap analisa saya untuk Anda gunakan scalping ya untuk daily trade, saya rasa kurang tepat karena apa yang saya jelaskan pada saat ini belum tentu benar ketika besok market buka, karena order book sangat menjadi landasan terpenting keputusan transaksi Anda ketika Anda ingin memutuskan transaksi daily trade atau scalping. Good luck sekali lagi untuk aktivitas investasi Anda. Saya Alfian, sampai ketemu di video-video analisa saham selanjutnya. See you. Thank you.